Nah, jadi gini masalah PKPNU nih Pak Ustadz. Tujuannya ya apa, terus kemudian program untuk kedepannya apa. Yang saya takutkan, yang saya baca tentang PKPNU ini mengumpulkan masyarakat, jelas kan, ini ingin mengumpulkan masyarakat untuk mencapai satu tujuan, itu yang saya baca. Nah terus kemudian gini, yang saya takutkan juga, ini kan PKPNU sangat luar biasa cepat sekali mendapatkan respon positif, masalah negatif positif itu tergantung dari individu individu yang jelas. Saya melihat pergerakan sangat luar biasa cepat. Nah, yang saya khawatirkan begini, ini PKP wetului. Jadi belum ada progres. Yang saya takutkan PKP ini terus berlanjut, tapi kita tidak ada progres ataupun apa rencana untuk ke depan setelah PKP ini tidak di follow up. Nah, karena saya punya sejarah ini, saya itu punya tim dulunya di bidang marketing internet marketing. Nah, marketing ini sama seperti ini juga, kayak kisahnya hampir mirip seperti ini, cuman beda tema gitu. Kalau kita sama istilah PKPN Makassar pengen ngaji bareng, kalau bigger itu kita tuh mata kita tuh dan pikiran kita dan hati kita tuh uang. Jadi waktu itu time is money itu bener-bener gitu. Waktu adalah uang itu bener-bener. Mereka puting punya sampai malam. Dilakukan. Iya dilakukan. Dan itu awalnya juga seperti ini, sulit untuk mengajak masyarakat. Sangat sulit karena masyarakat juga nggak percaya. Memang ada duit segitu dengan internet. Itu waktu dulu berapa tahun silam waktu itu? 2015. Lebih 14-an lebih. Sekarang 2019. Nah, waktu itu mulai terjun bikinan 2015. Nah, ini waktu ini 2015-an. Saya juga waktu terjun itu sampai udah 13 kita kapan? Ya makanya udah lama gitu loh. Yang saya khawatirkan seperti dulu juga saya karena pusatnya dari Pak Charlie. Mas Charlie itu Irwan Kartadipura yang dari Jogja. Asal orangnya itu dari Garut, tapi dia menetap di Jogja. Buat program afiliasi, istilahnya mah kebetulan Mas Rois ikut ke sana. Jadi singkat ceritanya seperti itu. Ikut ngopi, nggak tahu gimana sejarahnya, ngumpul membentuk sebuah afiliasi tim di setiap daerah. Nah, akhirnya saya pun waktu itu belum kenal Mas Rois. Saya kenal Mas Rois gara-gara Om Pepi. Om Pepi. Nah, waktu itu saya ada di Lombok. Waktu itu saya ada di Lombok. Waktu itu ada kerja di BPN. Bukan, kerja saya di BPN. Saya juga bingung juga. Lombok jauh, Mak. Saya chattingan di Facebook. Om, kira-kira yang cari uang di internet ada nggak ya? Ada. Kita sharing film. Maksudnya? Nah, akhirnya kan saya nggak tahu. Akhirnya saya pulang. Dijelaskan sama Om Pepi begini. Saya akhirnya nggak percaya. Nah, tapi saya coba gitu, iseng. Waktu itu singkat ceritanya dapat $2. Waktu itu senang saya, dapat $2 senang. Soalnya ada langka uangnya. Kok bisa dapat $? Saya nggak percaya, mana uangnya? Nanti setelah 2 minggu. Saya juga masih belum percaya, bisnis saya gagal. Waktu itu saya bisnis saya nggak percaya sama namanya dolar. Tapi pada saat itu saya tekuni, saya akhirnya naik. Yang tadinya $2 jadi dapat $7. Di situ saya semakin percaya, walaupun uangnya belum saya terima, kan 2 minggu. Belum saya terima, saya lanjut lagi akhirnya. Saya waktu itu dapat $70. 2 minggu. Uangnya ada. Heran lagi nih saya ini. Akhirnya saya ambil keputusan, Om, pasangin saya internet di rumah, di sini. Saya pasang internet. Pasang di internet. Nah, setelah pasang di internet, saya langsung kerja. Nah, setelah kerja, semakin besar penghasilan saya. Waktu itu Pram ya? 2 juta. Oh, batas servis apa ya? Pengikut akhirnya tetangga-tetangga Tentang lah, Bang. ikut berbicara. Saya terangkan begini. Ngomong mah be, cemoluan. Nah, setelah itu ada lagi ikut. Akhirnya kan dapat uang banyak tuh. Oh. Ini loh buktinya. Akhirnya semua ikut. Ya. Nah kan itu kan begitu singkat ceritanya, saya waktu itu kan punya anak buah itu gara-gara Om Pepi dan Mas Rois juga. Saya itu punya anak buah itu jumlahnya itu 100 orang. Dan saya ngambil uang di bank itu per 2 minggu sekali itu nyampe 120 juta.
120 juta tapi bukan uang pribadi saya tapi uang tim. Saya ngambil di situ waktu itu ngambil 10% dari semua total penghasilan. Banyak lah uang saya, dari 100 juta ngambil 10% udah berapa uang dingin, belum hasil saya kerja sendiri. Nah akhirnya kan saya banyak uang tuh, sampai kebeli motor Ninja. Waktu itu saya kebeli motor Ninja. Dari situ masyarakat percaya. Akhirnya mindset masyarakat, uang. Siapa yang bisa internet marketing, mau bikin uang. Akhirnya kami sombong. Kami terang-terangan di belakang ya, kenapa? Supaya jadi cerminan hal yang sudah-sudah. Sombong itu bukan berarti saya nggak mau ditanya, Mas. Tapi saya sombong dengan anak-anak hanya sekedar ngopi berangkat ke Lombok. Cuma niup kopi segelas, kami berangkat ke Lombok. Mas Roy saksinya. Berangkat ke Lombok, saking banyaknya uang, nggak masalah uang sedikit, ada orang minjem transfer, nggak tahu itu kapan bayarnya, terserah nanti dia bayar sendiri, nggak tahu. Saking banyaknya uang, saking mudahnya itu mencari uang. Waktu itu. Saya per 2 minggu, saya kira-kira itu per hari per 2 minggu. Per 2 minggu dapat uang waktu itu dari total dolar itu sekitar hampir $2.500. 2 minggu. Itu paling sedikit loh, minim. Itu satu tim saya banyak, tim Mas Rois banyak, tapi dia sudah mempunyai afiliasi sendiri. Nah, ini teriring berjalannya waktu, terlena, akhirnya mindset masyarakat mulai ada konflik batin, culik-culikan anak buah. Emang di sekolah gitu ya? Ya, culik-culikan anak buah. Artinya begini, kumaha tim si Pram, metodenya kumaha? Kieu. Kurang halus. Dari mana tuh kan itu? Nah, saya kan nggak tahu sebagai pemimpin waktu itu. Ada yang mau ikutan, saya kira tuh yang ini ikutan belum punya duluan bos. Ternyata dia sudah punya bos lagi yang sana, mengasih informasi bocoran. Akhirnya kami perang batin satu-satu publisher, perang batin antar tim perang batin. Awas yo trik-trikan itu tertutup, saling tertutup, pelit lah pokoknya mah. Nah, setelah itu terjadi seperti itu, akhirnya datanglah orang-orang yang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oh, bolkan ya, jebol-jebolkan ya. Nah, seperti itu. Akhirnya setelah chaos, datanglah perusahaan baru namanya Ad Center. Ad Center dolarnya lebih besar. Pindah apa dari itu? Pindah lebih gede masalahnya. Baru akhirnya. Nah, yang saya takutkan masalahnya begini. Karena yang tadi itu tidak dididik apa itu arti kebersamaan. Jangan melihat dari arti uangnya, tetapi arti kebersamaan. Hancurnya Mobigger gara-gara orang-orang mindset masyarakat. Wah, yang saya takutkan itu PKPN itu seperti itu. Nah, mohon dijelaskan dan penegasan kata untuk para senior saya, bagaimana untuk ke depan jangan sampai terjadi itu satu komando membuat. Asli mah gampang jadi kieu. Ari di awal kan geus puguh hese untuk zaman dacan percayalin. Ya. Ai di NU gitu. Moal bisa bergerak di NU udah mana can apal. Cing urang di NU teh menang naon. Gitu lin. Ari mun dina mau bikin mah menang duit. Ya. Ai di NU mah geus puguh menang pahalana. Ya. Berkahna, nyambung sanatna. Nah gitu lin. Nah, jadi ke depan kumaha tetap kita pun juga sama. Kita nanti akan menghidupkan banom-banom yang ada di NU. Misalkan Najisnu, ya, zakat infak dirinya kelolana. Nanti juga itu kemana arahannya, bisa untuk rutilahu, bisa untuk kesadaran yatim piatu, gitu kan, ataupun untuk membuat sekolahan, gitu kan. Terus LDNU, dakwah NU, kumaha, kalau bana, amun di saya ada pembaca dia biasanya. Undang aja nu jauh-jauhin, tidak gila bajingan. Sok ayeuna mah sapamarican we ajang dikumpul para kiai dikumpulkan di lembaga LDNU nanti direkomendasikan untuk mengisi kegiatan PHBI peringatan Hari Besar Islam dan Maulud Rajaban. Kan itu kan jadi lebih apa itu jadi sumber daya manusia itu diangkat. Akhirnya udah ajengan di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jakarta di gaya ajengan.
ada aja mau malah jauh, benar lucu punya tahu lucu ngumpul, Iya. jangan ada di tanah ngumpulin, cing kamu di dia ayah anjing aja dibagi di dia, kan lebih bagus dari pamarican, Iya. pamarican, Iya, iya, kan iya. gitu lin, Iya. nah itu lebih enak dan kita itu sering yang ngaji itu adalah berafiliasi kepada NU, itu gini, kamu di luar nggak tahu ibu mana, bisi kok mati nak hati yang dibubarkan, malah jadi ngaracunan gitu lin. Jadi gitu, akhirnya mata mau kurang di NU berkali NU kudu dari NU, eta mah ngabedaan kurang dan orang aya amalia aya tahlilan, aya manakiban, aya berjanjian, dengan orang enak, bapak orang bisa sekeueuh, orang bisa ngirim, boh anak orang isuk amun teu dididik ti ayeuna, isuk udah suka tahlil, eta saha, nya udah kiriman, eta saha, nya lamun orang lain kalau bukan sekarang, bukan kapan lagi, amun orang sadar nganggarakeun ieu. Nah gitu Lin, jadi gitulah bentengnya ulama di hati sufil ulama maksudnya gitu, benteng pada ulama intinya maksudnya gitu. Jadi amalia NU ini yang dari dulu mulai dari zamannya Bayangkul dan sebelumnya Bayangkul Bakalan itu tetap kita jaga. Ini warisan aulia, ini udah mau tahu udah akui ini udah gitu. Masa kita mau acak-acak? Ya gitu Lin. Akhirnya misalnya tauhid lah, hari Nabi kan Nabi datang ke Arab ke posisinya mah Islam ke zaman nonton Islam Lin. Ayun datang ayuna kan amun beda ideologina, beda madhabna ke lain Islam orang itu mengkafirkan orang Islam. Ya tahlilan, wah yang bid'ah, kemudian kafir. Terus bagaimana Islam dikafirkan? Nabi kan begitu. Nabi kan mengislamkan orang yang bukan Islam. Aduh mereka cara pandang gak masalah. Ikhtilaful ulama rokat gitu. Ayat lalu beda ayat madhab opat. Maliki Syafi'i, Hambali, Hanafi. Eta mereka ulama itu beda pendapat karena mereka beda istihad. Tapi mereka bisa bertanggung jawab karena mereka mempunyai pedoman dari Nabi sendiri langsung. Hadis maksudnya gitu. Nah, ke depan juga gitu saya nanti kalau sudah banyak nanti kita masukkan kader-kader itu sesuai pada benar-benar. Terus kita menghidupkan semua lembaga-lembaga gitu gini. Dan warga Nadiyin pasti akan merasakan khasnya itu. Contoh misalkan ya, MWC misalkan anak poin NU gerakan anak alus, bakas loba, ngeliwe ambulan, jemput bola, ayah jamasan orang mau itu gering, mobil ayah di MWC, toko si merek itu anterkeun, kan dia mikir, hari ambulan maka toko sekali cuma boga, anu benghar bisa dipakai, masalah kadang kia jalan benghar, mobilnya ayah unu nyupiran unu budakna, cing ayah musim NU pendekatan secara batin, secara alus, dan tidak diuruskan ku NU. Mana atau orang itu NU. Nah kalau seperti ini semuanya kan jadi mereka merasa bangga dengan ke-NU-an itu. Nah ini yang akhirnya si orang-orang tersebut yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dan ingin bergabung karena itu. Sebenarnya gitu, yang mau pikir enak. Mereka mau gabung dak hasilna. Ya. Geus benar hasilna, oh yuk kata pokil, mana jadi daek kan? Oh iya. Jadi gitu, itu sama gitu. Mereka belum tahu, ya udah. Mereka masih belum tahu nggak apa-apa. Nanti kita bukti kepada mereka dalam bentuk prestasi. Nah, kieu MWC Terakana, boga Lajisnu misalkan, boga LPNU perekonomian, boga LPPNU pertanian misalkan, Anjeli tak kumaha gitunya, Terakana alus, kasna gede nyen kantor nyen sekolahan Ma'arif misalkan, sekolah di Ma'arif NU SD sampai ke SMA gratis misalkan, kan alus itu masyarakat, bis gratis, buku dibere, kitab dibere misalkan, kan bukan alus. Oh di jajanan kok deh. Ya. Intinya mah lanjut. ada kita mah gitu kan, hari misalkan ya orang kayak dia ya, kopi kieu meureun hampa. Sami anu kitu jalma misalkan asup NU, amun dahareun jabannya silaturahmi rohani, pengan da hampa. Ya, analogina seperti itu. Ya, gitu misalkan ayo dan mana akhirnya keluar kan acara makan antepkeun heula. Kamu di MWC atau di ranting-ranting udah terpenuhi. Misalkan Lajisunya ada, LPU-nya ada, LDU-nya ada, terus mobil untuk para Nahdiyin baik itu yang mau ambulan ataupun mau kemana-mana itu free misalkan, kan mereka Bandung-bandungnya aktif. banyak aktif misalkan ayah kerja bakti di Ansor Bansal di kader kabeh warga Nahdiyin gotong royong misalkan, itu kan mereka tahu oh iya NU itu tetap bagus besar dan mereka udah struktural, udah baik pergerakannya. Mereka dengan sendirinya akan masuk sendiri, terus dipromosikan deui. Nah tinggal orang-orang ieu siap merjuangkeun teh ieu. Ari merjuangkeun teh pahit. Kudu berkorban. Ya, korban waktu, tenaga, segala-gala gitu-gitu. Yang pamajikan dipanggil. Ya di NU
nggak penting kumpulan untuk murid ini cocok kamar teh bensin naon gitu din. Da eta mah masalah. Nu penting mah urang di Aqua Perdana Mahasim. Nah gitu kan. Ya mah investasi akhirat. Orang beli tiket surga maksudnya gitu tah. Bukan sekarang kita menerima, tapi nanti di akhir kita akan menerimanya. Itu nanti di kadang-kadang geus pugulang Ridwan Abdullah ngobrolin kieu. Sa anu ngahirup-hirupkeun NU ulah hariwang. Jangan takut, pasti dia akan pokoknya akan dicumponan kena dunia jeung akhiratna. Amin. Itu yang seolah-olah seseena mah geus bukti we nu di NU. Ayeuna misalkan dia abi jeung kampram, decan apa di bawah apa aya apa ayeuna gitu. Misalkan kampram aya berusaha naon, urang nganggur bisa dasupkeun, bieu urang. Ieu misalkan ase boga lahan di gunung, bisa dipelakan naon. Pak MWC panasa boga eta boga Blas Anjeli menang keluar. anu teh kosi ngarambet, teu capek-capek teh kosi kudu ngagemuk, teh kosi yang cai, tan ceblur genep bulan panen gitu kan, harga alus 6.000. Kan geus puguh. Berharokah di NU ada, untuk ini dapur ada. Jadi gitu gini. Jadi potensinya itu apa di masing-masing MWC itu kita satukan, kita saling berbagi bareng-bareng. Misalkan aya nu boga perusahaan sale, misalkan aya nu boga perusahaan dewa anu jamu gerengseng gitu. Bisa. Kita jadi bareng-bareng gitu enak din. Tapi gitu gini. Kita bisa membuat peluang usaha itu dengan lewat LPNU. Nah, itu jelas ka MWC aya pemasukan, ka urang aya pemasukan deui. Pengabdian tetap Jalur gitu. Nah jadi gini, Pak Ustadznya bisa nggak? Maksudnya seperti ini, maksud saya gitu. Sebetulnya begini, saya ingin ngaji tentang maksudnya ke NU-an. Kan istilahnya gunanya PKPNU itu supaya menghindari perpecahan kayak sejarah waktu saya jalani dulu, supaya ilmu kita kuat. Jadi ngaji itu bukan hanya ngaji ke YouTube saja. Saya terus terang dengan inisiatif sendiri gitu ya, supaya tadinya nggak langsung berangkat ke sana kemari menggunakan biaya, kan saya terus ngaji ke YouTube, Gus Miftah, Gus Muafi, pokoknya kiai-kiai NU. Yang jelas ngajinya kan nggak hanya kalau bisa kan nggak semua orang berpikiran seperti ini kan. Kalau bisa kan rata-rata orang-orang kan NU gus selesai sudah, boom kan, boom. Karena nggak ada yang tadinya itu pendidikan. Nah bisa nggak kira-kira ada wacana di situ nggak sampai Udah. Jadi kieu kan geus aya LDNU, namanya saya LDNU. Itu kan kita punya kegiatan per 3 minggu sekali kita nanti dari MWC kunjungan ke ranting-ranting ya, itu sebagai rihlah atau mencari informasi apa kelemahan di masing-masing ranting ya. Di MWC pun ada setiap 1 bulan sekali, itu pun aja ke aswajaan gitu loh. Jadi makanya begitu, jadi LDNU tugas seperti itu, tugasnya itu mata kayak misalnya LDNU ya pemasaran misalkan ya struktural harus anaknya misalkan khutbah Jumat LDNU ngirimkeun ka masing-masing ranting, nanti ka masing-masing masjid. Satu nuansa misalkan ada bagiannya Idul Fitri adanya kurban. Teh mana kurban kabeh. Anu teu boga masjid kumaha menang eta menang selamaran khutbah bisa untuk bahan pengajian ke masyarakat. Kita bagaimana sih kurban, bagaimana hukumnya, harus kumaha eta perlu disampaikan. Nah, untuk informasi program LDNU mungkin sahabat-sahabat yang belum mengetahui informasi waktunya kapan, tempatnya di mana gitu. Gimana itu? Itu kan kalau yang di MWC, yang di MWC kalau 1 bulan sekali kan di Masjid Agung. Kalau yang 3 minggu sekali itu berdiri di masing-masing ranting. Yang di Masjid Agung waktunya itu besok minggu tuh pas 1 bulan. Jadi 1 minggu sebelum di MWC itu di ranting dulu. Ya. Kan minggu kemarin kan di ranting di Katahayu. Berarti minggu besok di MWC. Jadi tempatnya di Masjid Agung. Agung itu. Waktunya pagi. Pagi itu. Kalau yang di ranting itu bisa malam, bisa pagi, itu kondisi aja. Nanti kan bisa mungkin ada sahabat-sahabat yang belum mengetahui yang nanti kan bisa diinformasikan. Iya. Enaknya udah ke ranting geus boga program atau istimewa. Iya. Masing-masing ranting aya eta tiap semester seperti kemarin itu. Itu kan kemarin gabungan. Ya.
ID Cuma program MWC. MWC teman kita mah kunjungan lah gitu. Pas kemudian mas saya acara di Istimewa Ranting gitu kan. Misalnya bagi isu di mana atau misalnya sudah mungkin sudah jadi gitu misalkan. Iya. Kayak MWC datang adinya gitu sebagai kunjungan itu kan. Cari di masing-masing ranting itu ada kelemahan apa tentang keilmuan itu. Kita nanti bisa jadi bahan untuk dimusyawarahkan di MWC. Jadi kita nggak diam, kita terus bekerja menggerakkan NU itu dari masing-masing dari mulai terendah ranting sampai ke MW sampai ke PD sampai ke PB sampai ke PB langsung itu kan lebih enak satu sinkron. Jangan PB itu sikon, yuk enak, dia bisa si A, mun A, AKB kan nggak nang mudah. Secara hierarkinya jelas. Ya, gitu maksudnya mah. Nah terus gini Pak Ustadz, kemarin supaya adanya pendidikan ini, maksudnya kan yang namanya masyarakat itu kan bertanya-tanya gitu kan, maksudnya tentang gunanya untuk supaya orang-orang kita yang jelas menjadi kader untuk penggerak, buatlah seperti setiap ngaji itu bukan hanya ngaji tentang agama, ngaji juga tentang berpolitik, kebangsaan. Maksudnya ngobrol tentang agama siap, ngobrol tentang politik siap, supaya ada pengkajian cerdas. Artinya begini, saya takutnya nggak seperti apa ya, orang-orang bertanya, hari mana kan sekarang orang-orang terlalu gampang untuk mengharam-haramkan sesuatu gitu. Dan saya kemarin kan bertanya kepada Mas Roy juga, Mas ini kalau seperti ini haram atau halal gitu. Bentar, jangan dulu menggampangkan masalah halal dan haram, karena anu. Saya takutnya masyarakat bertanya, saya contoh satu ya. Menurut ajaran kita, ajaran kader NU, saya pengen bertanya, model ayeuna ngelarang rokok sih haram gak sih gitu? Gitunya. Kemudian rokok eta aya kitabna Isdul Ikhwan. Gitu. Jadi mun posisi menasikan dia, mun saya mah ingat kurang ya. Saya gini, kalau dia merokok itu kok membuat dia pusing atau memang hukumnya haram. Kalau mereka itu merokok kok menjadi nikmat, menjadi lebih fokus, itu bisa dikatakan mubah. Itu gini. Jadi mun eta dikaji ayat termasuk masalah kopi. Eta kan masalah dukhon wa qahwah eta teh. Kita na Isdul Ikhwan karena saya isan jampes eta di wasidinya KB. Akhirnya misalkan masalah politikan nanti bisa diusulkan kepada LDNU. Temanya keaswajaan bisa. Nanti untuk yang ini kita bisa nggak kajian masalah apa, misalkan bisa masalah berpolitikan atau apa gitu secara NU bagaimana, secara kita memimpin secara hukum NU bagaimana, apa kriterianya, itu bisa dibahas di LDNU. Ya mungkin kalau masalah ngobrol kebangsaan nantinya kan bisa kita agendakan di luar LDNU, maksudnya kan kita bisa seminar gitu, tapi ngobrol kebangsaan di base camp kan bisa, itu mah bisa wae ya. mereka ada jadwal apa, maksudnya mudah-mudahan ya secara cepat kita supaya aktif. Jadi seperti kita sekolah kan rutin gitu, tapi kita rutin bukan tiap hari, tapi ada satu minggu itu berapa kali temanya pokoknya teman jadi ya inti nama ayeuna mah hayu cuang urang ngagerakeun heula NU ti MWC nepi ka ranting-ranting, kita kumplitkan, kita gerakan dulu di masing-masing Banong, satukan mindset, satukan pikiran, kita majukan masing-masing lembaga di NU. Saya itu semuanya beres semua, tanpa kita mempromosikan NU, orang-orang warga Nadian di luar itu nanti akan terlihat sendirinya. Kita sebagai penutup, ya orang kayak acara dia sebnya, kurang ya kayak gue deh gitu we. Ya, beres ya. Beres. Kita seperti orang kita mah, lawan saya lah, ampura break sudah. Siap. Nuhun pisan ya. Mohon. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.